Setelah dia dituntut atau didesak agar segera ditahan, sampai sekarang kita nggak tahu tuh Sylvester ada di mana. Ya nggak ada yang tahu tuh. Sembunyi di mana sih Sylvester? Saya kok curiga ada di Solo ya. Selamat malam semuanya. Sampai saat ini Sylvester Matuninina belum juga ditahan oleh kejaksaan karena alasan yang tidak bisa kita pahami gitu ya. Ya karena vonis terkait Sylvester ini sudah sejak 6 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang ini nggak kunjung ditahan. Dan ya nggak salah kalau kemudian orang-orang menyimpulkan atau mencurigai Kejaksaan Agung ini takut dengan Sylvester, atau setidaknya Kejaksaan atau Kejari Jakarta Selatan itu nggak berani untuk menahan Sylvester. Ya karena ini sudah hampir sebulan ketika Roy Suryo pertama kalinya memunculkan atau menuntut agar Sylvester ini segera ditahan, tapi sampai sekarang ini nggak ada respon. Dan pihak dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan sejak 2 minggu yang lalu bahwa penahanan Sylvester ini harus segera dilakukan dan itu merupakan tanggung jawab atau bisa dilaksanakan oleh Kejari Jakarta Selatan. Tapi sampai sekarang setelah 2 minggu lebih ini berlangsung, ini nggak ada perbedaan apa-apa, nggak ada penangkapan atau penahanan, dan malah justru memunculkan pernyataan-pernyataan yang ya semakin lucu. Ya karena alasan-alasan yang disampaikan sama pihak kejaksaan adalah, wah ya karena waktu itu Sylvester itu sempat menghilang katanya gitu ya. Terus kemudian ya nggak sempat ditahan dan sebagainya. Itu kan alasan-alasan yang ya bukan level kejaksaan itu. Itu kan alasan di level kekeluargaan itu ya. Ibarat kita lupa naruh kunci misalkan, ini kayak gitu tuh. Tapi kalau vonis hukuman terhadap seseorang yang sudah lewat proses pengadilan, ini kan ya nggak bisa kemudian beralasan dengan alasan yang receh seperti itu. Dan ya sejak 2 minggu yang lalu Anang Supriyatna juga sudah menegaskan bahwa yang namanya PK yang diajukan oleh Sylvester itu tidak bisa menunda penahanan katanya. Dia sudah bilang 2 minggu yang lalu. Tapi sekarang ketika dia menyampaikan atau mengomentari terkait kasus Sylvester, dia juga mengungkit soal PK. Ya karena kemarin PK katanya sekarang juga mungkin sudah selesai. Ini kan ya gimana gitu. Malu mestinya gitu. Dia sudah menyampaikan bahwa PK tidak bisa menunda eksekusi, tapi setelah 2 minggu dia mengatakan itu, dia beralasan bahwa ya saat ini Sylvester masih PK. Kan ngapain? Kan katanya 2 minggu yang lalu ya ini nggak bisa ditunda katanya gitu ya. Dan kalau alasan yang disampaikan itu sama seperti 2 minggu yang lalu bahwa ini adalah tugas atau kewenangan dari Kejari Jakarta Selatan, itu kan ya kuno gitu. Ya apa gunanya Kejaksaan Agung ada kalau untuk urusan yang receh seperti ini itu bergantung kepada Kejari Jakarta Selatan. Kejari itu kan bisa diganti kapanpun kan sama Kejaksaan Agung, entah itu bisa dirotasi, bisa diganti orang lain, dipecat dan sebagainya, bisa aja. Tapi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sampai hari ini? Nggak ada. Pernyataannya masih sama seperti 2 minggu yang lalu. Dan penolakan PK terhadap Sylvester yang sudah diputuskan kemarin, ini sebenarnya ya memalukan gitu. Ya karena kan sudah terbukti itu bahwa alasan sakit Sylvester itu adalah alasan yang nggak jelas gitu ya. Ketika dia meminta peninjauan kembali atau PK, ya dia juga tidak punya argumentasi atau persiapan yang benar gitu. Sampai kemudian beralasan sakit dan tidak bisa menghadiri jalannya persidangan. Jadi ya buat apa dia PK kalau nggak bisa hadir gitu. Bahkan kuasa hukumnya sendiri pun terkait Sylvester ini dia nggak tahu gitu. Sylvester itu sakit apa? Sakit di mana? Nggak ngerti. Bisa-bisanya mereka jadi kuasa hukum Sylvester gitu ya. Apalagi tanda tangan dari surat keterangan sakitnya itu ya dari dokter yang nggak jelas, nggak ada namanya. Itu kan bener-bener mempermalukan sekali gitu. Sylvester kayak melihat hukum di Indonesia ini kayak main-main aja gitu ya. Ya kayak nggak perlu dihormati, udahlah asal-asalan ngajukan PK gitu ya, terus kemudian bikin surat dan sebagainya. Jangan-jangan suratnya tuh surat palsu.
Atau mungkin juga lupa dokternya nulis nama gitu ya. Biasanya kan kalau dokter yang jelas ya ada stempelnya biasanya gitu. Dan ya di sisi lain ini juga menunjukkan bahwa Sylvester hari ini ketika dia tidak ditahan itu benar-benar adalah seorang yang sangat-sangat sakti sekali di Indonesia gitu. Karena rangkaian kesaktian yang sudah dia pertontonkan itu tidak bisa ditandingi oleh orang lain gitu. 6 tahun yang lalu dia sudah divonis 1,5 tahun penjara, tapi sampai sekarang tidak ditahan-tahan juga. Bahkan setelah di demo, didesak untuk segera ditahan gitu ya. Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan akan segera dieksekusi, tapi ternyata sampai hampir 1 bulan belum juga ada eksekusi. Ini luar biasa gitu. Bahkan kalau kita mau bandingkan dengan Setia Novanto dulu ketika mau ditahan misalkan, itu kan cara dia bikin alasan itu kan niat sekali gitu. Mobilnya ditabrakin ke tiang gitu ya. Setnovnya kebentur, benjol kepalanya kayak bakpao. Itu kan ya dia usaha sekali gitu. Untuk bisa mangkir dari pemanggilan, untuk bisa menunda dari pemanggilan, dari pemeriksaan. Itu Setnov tuh. Sebagai elit partai, sebagai orang yang cukup berkuasa di zamannya waktu itu sampai menabrakkan mobilnya ke tiang gitu. Tapi Sylvester nggak ada. Dia nggak melakukan apa-apa gitu ya. Cuma tinggal bikin surat aja dan semuanya dibuat main-main. Jadi Sylvester ini kalau dari sisi kecanggihannya lebih canggih dari Setia Novanto. Karena bahkan berani menyodorkan surat keterangan sakit yang nggak jelas gitu kan, jadi kayak surat kaleng gitu kan. Dan alasan Kejaksaan Agung yang melempar tanggung jawab ke Kejari Jakarta Selatan itu ya benar secara aturan memang yang harus mengeksekusi adalah Kejari Jakarta Selatan. Tapi kan kita juga bisa berpikir bahwa kalau ini sudah 2 minggu lebih belum ada tindakan, dan seperti Kejari Jakarta Selatan tidak mengindahkan atau tidak mendengarkan pernyataan atau instruksi dari Kejaksaan Agung, kan seharusnya Kejaksaan Agung melakukan tindakan gitu. Kalau ada anak buahnya atau orang di bawahnya tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangannya, kan harusnya dievaluasi, dikoreksi, dicopot, diganti. Itu yang harus dilakukan. Tapi sampai sekarang apa? Nggak ada. Dan Kejaksaan Agung dengan tanpa rasa bersalah mengulang kembali alasan-alasan yang sama yang sudah disampaikan sejak 2 minggu yang lalu. Itu kan jadi kayak ya malu-maluin gitu. Kejaksaan Agung jadi kayak ketakutan sekali menghadapi Sylvester Matuninah ini. Ada apa? Saya nggak ngerti nih. Kenapa Kejaksaan Agung kayak melempem gitu. Padahal menghadapi koruptor besar ya, yang ratusan triliun langsung ditahan gitu kan. Langsung rompi ores gitu. Ini ngadepin Sylvester. Nggak berani gitu. Jadi ya sepertinya memang Sylvester Matuninah ini menjadi menjadi wajah Jokowi hari ini atau simbol kekuatan seorang Jokowi, karena memang Sylvester adalah relawan satu-satunya milik Jokowi yang sampai sekarang masih konsisten membela Jokowi. Kalau yang lain-lain kan udah mulai belok-belok ya, seperti misalkan Noel itu udah kurang jelas lah. Tiba-tiba bertemu dengan Rizik kemarin gitu ya. Ya sekarang sudah ditahan KPK juga sih. Tapi intinya kalau Noel itu udah gak terlalu jelas Jokowinya gitu. Udah gak terlalu menggebu-gebu membela Jokowi dan Gibran gitu ya. Budi Ari juga kurang lebih sama. Namanya sudah tidak fanatik lagi. Sudah bukan tegak lurus kepada Jokowi atau ikut telunjuk Jokowi lagi. Sekarang sudah tegak lurus kepada Prabowo. Jadi memang secara tim relawan Jokowi cuma punya Sylvester Matuninah ini gitu. Dan mungkin kalau dia nantinya ditahan itu akan meruntuhkan kewibawaan seorang Jokowi. Mungkin gitu ya. Makanya ya sampai sekarang kasus ini nggak selesai-selesai. Makanya Kejaksaan Agung, Kejari Jakarta Selatan sampai sekarang belum mengeksekusi. Ya karena mungkin ya masih begitu powerful atau kuatnya pengaruh Jokowi di kejaksaan. Sehingga Sylvester ya masih dibiarin atau masih mengulur waktu sampai sekarang. Dan kalau ini terus-terusan
terjadi situasi yang tidak ada perubahan seperti ini, Sylvester masih aman, ya itu mungkin adalah bagian dari tanda bahwa Jokowi memang masih hebat gitu ya, masih kuat. Ya setidaknya di Kejaksaan Agung lah, atau di kejaksaan secara keseluruhan gitu ya. Tapi di luar itu semua, di luar orang atau sosok kuat seorang Jokowi yang menjadi seperti penjamin atau orang yang mendukung atau berada di balik Sylvester gitu ya. Terlepas dari itu semua, terlepas dari backup politik yang ada, saya tetap mempertanyakan sebenarnya kejaksaan ini takut apa sih? Sylvester loh ini. Takut apa gitu? Apa Sylvester ini punya rahasia yang sangat penting terkait kejaksaan sehingga sampai sekarang dia masih aman-aman aja? Atau ya mungkin kita semua hari ini belum tahu apa yang dimiliki oleh Sylvester untuk melakukan serangan balik, karena praktis sekali setelah dia dituntut atau didesak agar segera ditahan, sampai sekarang kita nggak tahu tuh Sylvester ada di mana. Ya nggak ada yang tahu tuh sembunyi di mana sih Sylvester. Saya kok curiga ada di Solo ya. Ya karena dia selama ini dalam beberapa bulan terakhir dia kan bolak-balik tuh Solo Jakarta, ke Solo belain Jokowi kalau ada demo, terus kemudian ke Jakarta hadir di stasiun TV untuk membela Jokowi dan Gibran gitu kan. Bolak-balik terus Jakarta dan Solo. Jadi ya mungkin Sylvester lagi ada di Solo, makanya kemudian tidak bisa dieksekusi sama Kejari Jakarta Selatan. Gimana cara ngeksekusinya? Bisa aja sih gitu ya. Cuma kan agak ribet lah. perlu biaya yang lumayan gitu. Apalagi kalau sembunyinya di lingkaran 1 kilometer radius 1 kilo dekat rumahnya Jokowi, itu makin sulit kayaknya tuh untuk ditahan. Ya, itulah segala kemungkinan terkait Sylvester, karena orang ini ajaib sekali. Yang sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi bisa menunjukkan kekuasaan yang sangat-sangat luar biasa. Sampai sekarang semua orang nggak ada yang tahu, dan bahkan kejaksaan pun nampak ya tidak mau tahu. Kayak ketakutan sekali gitu. Tapi ya pada akhirnya menurut saya kalau isu ini terus dimainkan, disuarakan, Sylvester pada akhirnya harus atau pasti segera ditahan. Cuma kapan, itulah yang mungkin perlu kita sedikit bersabar, karena yang namanya politik itu selalu soal kepentingan dan momentum yang pas supaya semuanya bisa berjalan dengan kepentingan-kepentingan selanjutnya dan dengan kekuatan yang semakin terkikis di masa yang akan datang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.